Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang bagi kalian yang sedang menonton video ini. Semoga kita sama-sama mendapatkan tempat di surga yang telah disiapkan oleh Allah. Jangan lupa tuliskan di kolom komentar salawat kepada Nabi kita Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam yang telah membawa umatnya dari jalan kegelapan ke jalan yang terang benderang. Di awal kisah ini, kita hendaknya memahami bahwa saat kita menyebut Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, yang dimaksud bukanlah sosok fisik beliau, melainkan nur atau cahaya Rasulullah yang telah melekat pada Nabi Adam jauh sebelum Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam dilahirkan ke dunia ini. Cahaya ini adalah anugerah dari Allah Subhanahu Wa Taala kepada seluruh umat manusia sebagai petunjuk dan keberkahan. Dengan menyadari hal ini, mari kita lanjutkan perjalanan spiritual kita dalam menggali hikmah dan kebijaksanaan dari cerita ini. Bab 1. Kedatangan anak iblis. Di bawah naungan pohon zaitun yang meremang, Hawa duduk termenung, merenungkan keindahan taman surga yang telah menjadi rumahnya bersama Adam. Cahaya matahari menerobos dedaunan, menciptakan pola cahaya yang memukau di tanah. Ketenangan di lembah itu hampir terasa nyata, namun sebuah kehadiran yang tak terduga memecah kesunyian. Tidakkah aku bisa mendapatkan sedikit ketenangan di sini? Gumam Hawa, menggelengkan kepalanya saat suara langkah-langkah memecah kesunyian. Tiba-tiba di hadapannya muncul iblis, diikuti oleh seorang anak kecil yang Hawa tidak kenal. "Salam, Hawa," ucap iblis dengan suara liciknya, sambil menunjuk kepada anak kecil di sisinya. "Ini anakku, aku memiliki suatu urusan yang mendesak, dan aku membutuhkanmu untuk menjaga dia sebentar." Hawa terperangah, matanya terbuka lebar, tak percaya dengan apa yang ia lihat. "Anakmu?" serunya, suaranya terguncang oleh kebingungan. Anak kecil itu mendekati Hawa dengan langkah-langkah ragu. "Hawa, aku lapar," ucapnya dengan suara lembut. Hawa memandang anak kecil itu dengan campuran perasaan takut dan penasaran. "Apa maksudmu, iblis?" desisnya, mencoba menahan rasa gemetar di dalam dirinya. Iblis tertawa penuh kepuasan. "Dia adalah anakku, Hawa. Aku menitipkannya padamu, dan aku percaya bahwa engkau akan menjaganya dengan baik. Aku akan kembali sebentar lagi." Dengan itu, iblis berbalik dan pergi, meninggalkan Hawa terpaku di tempatnya. Hawa menatap anak kecil itu dengan takjub dan kebingungan. "Siapa kau, anakku?" tanyanya, mencoba menenangkan diri. Anak kecil itu menatap Hawa dengan mata lembut. "Aku adalah Hanas," jawabnya, suaranya penuh dengan kepolosan. Hawa merasa hatinya berdebar kencang. Dia tidak pernah membayangkan bahwa ia akan dipercayakan untuk merawat anak iblis. Tetapi di balik rasa takut dan keraguan, ada juga belas kasihan yang timbul di dalam dirinya. Dengan ragu, Hawa mengulurkan tangannya dan menyentuh bahu Hanas dengan lembut. "Selamat datang, Hanas. Aku akan menjaga kamu," ucap Hawa dengan suara yang lembut, mencoba meyakinkan dirinya sendiri bahwa ia mampu menghadapi tantangan yang baru saja dihadapkannya. Bab 2. Pengujian pertama. Hawa memandang Hanas dengan penuh pertimbangan, mencoba memahami betapa besar tanggung jawab yang telah diberikan padanya. Di dalam hatinya, ia merasa ragu dan takut akan tugas yang baru saja diembannya. Namun, di tengah kebingungannya, ada juga suatu kekuatan yang mendorongnya untuk menerima tantangan ini. Dengan izin Allah, gumam Hawa dalam hatinya, mencari kekuatan dari Sang Pencipta untuk menghadapi ujian yang baru saja diberikan padanya. Dia mengangkat pandangannya dan menatap Hanas dengan tekad yang baru saja tumbuh di dalam dirinya. "Dengarkanlah, Hanas," ucap Hawa dengan suara yang penuh keyakinan, meskipun hatinya masih dipenuhi oleh keraguan. "Kita harus saling menjaga dan merawat satu sama lain di sini. Saya akan berusaha sebaik mungkin untuk menjaga kamu." Hanas menatap Hawa dengan mata yang penuh kepolosan, tidak menyadari betapa beratnya tanggung jawab yang telah diberikan padanya. "Terima kasih, Hawa," ucapnya dengan suara yang rendah, mencoba menunjukkan rasa terima kasihnya kepada wanita itu. Hawa mengangguk, mencoba menenangkan dirinya sendiri. Dia merasa bahwa dia harus tetap kuat dan bersikap bijaksana dalam menghadapi ujian yang baru saja dihadapinya. Dengan langkah yang mantap, dia mengajak Hanas berjalan melalui taman surga yang indah, mencoba menunjukkan padanya keajaiban dan keindahan yang ada di sekitar mereka. Namun, tidak lama kemudian, Hawa menyadari bahwa ujian yang dihadapinya tidak akan semudah yang dia bayangkan. Hanas mulai menunjukkan tanda-tanda perilaku yang aneh yang menguji kesabaran dan ketenangan Hawa. "Dengarkan, Hanas," ucap Hawa dengan suara yang lembut namun tegas, mencoba mengarahkan anak kecil itu.
Kita harus menghormati aturan dan tata tertib yang ada di surga ini. Kita tidak boleh melakukan hal-hal yang dilarang oleh Allah SWT. Hanas menatap Hawa dengan tatapan yang polos, tetapi ada juga kebingungan yang terpancar dari matanya. Tapi mengapa kita tidak boleh melakukan itu, Hawa? Tanyanya dengan suara yang polos. Hawa merasa hatinya bergetar saat dia mencoba menjelaskan konsep baik dan buruk kepada Hanas. Dia tahu bahwa dia harus tetap teguh pada prinsip-prinsip yang diajarkan oleh Allah SWT, meskipun itu berarti harus menghadapi tantangan yang besar. Dengan izin Allah, ucap Hawa dengan suara yang mantap, kita harus taat padanya dan mengikuti perintah-perintahnya. Kita harus memilih jalan yang benar dan menjauhi yang salah. Hanas mengangguk, meskipun sepertinya dia masih belum sepenuhnya memahami apa yang telah diucapkan oleh Hawa. Namun, di dalam hatinya, Hawa merasa sedikit lega karena dia berhasil menyampaikan pesan yang ingin dia sampaikan kepada anak kecil itu. Namun, dia juga sadar bahwa ujian yang dihadapinya masih belum berakhir. Ada banyak hal yang harus dia pelajari dan hadapi dalam mengasuh Hanas, anak-anak iblis yang telah dipercayakan padanya. Dengan doa yang terus-menerus mengalir di hatinya, Hawa bersiap untuk menghadapi ujian selanjutnya yang mungkin menantangnya di masa depan. Bab 3. Kesaksian kekuatan luar biasa. Hawa dan Hanas melanjutkan perjalanan mereka melalui taman surga, tetapi bayangan kekhawatiran tetap menghantui pikiran Hawa. Dia merasa tidak yakin apakah dia mampu menghadapi tanggung jawab besar yang telah diberikan padanya. Namun, di tengah kegelisahan dan keraguan, ada suara dalam hatinya yang mengatakan bahwa dia harus tetap kuat dan bersabar. Dengan izin Subhanahu wa Ta'ala, gumam Hawa dalam hatinya, mencari kekuatan dari Allah SWT untuk menghadapi ujian yang dihadapkannya. Dia mengingat kata-kata Adam yang selalu mengingatkannya untuk tetap teguh pada kebenaran dan kebaikan, meskipun dihadapkan pada kesulitan. Saya harus tetap kuat, ucap Hawa dalam hatinya, mencoba menenangkan dirinya sendiri. Saya harus menjaga Hanas dengan sebaik mungkin, meskipun sulit. Namun, tidak lama kemudian, Hawa dan Hanas menjadi saksi dari keajaiban yang luar biasa. Ketika mereka sedang beristirahat di bawah naungan pohon zaitun, Hanas tiba-tiba jatuh sakit dengan cepat. Hawa panik, tidak tahu apa yang harus dilakukan untuk menyelamatkan anak kecil itu. Dengan izin Subhanahu wa Ta'ala, ucap Hawa dengan suara yang gemetar, berlutut di samping Hanas yang lemah. Ya Allah, tolonglah kami dalam kesulitan ini. Tiba-tiba, sesuatu yang luar biasa terjadi. Mata Hawa terbuka lebar ketika dia menyaksikan Hanas mengalami kebangkitan yang ajaib. Tubuh kecilnya mulai bergetar, dan dengan cahaya yang terang, Hanas bangkit dari tempat tidurnya, sehat dan penuh semangat. Subhanahu wa Ta'ala, seru Hawa dengan suara yang penuh kekaguman, tidak percaya dengan apa yang baru saja dia saksikan. Ini adalah keajaiban yang sungguh luar biasa. Hanas menatap Hawa dengan senyum yang polos. Terima kasih Hawa, ucapnya dengan suara yang lembut, mengungkapkan rasa terima kasihnya kepada wanita itu. Hawa merasa hatinya dipenuhi dengan rasa syukur kepada Allah SWT. Dia menyadari bahwa dia tidak sendirian dalam menghadapi ujian yang dia hadapi. Dengan keajaiban yang baru saja dia saksikan, Hawa merasa yakin bahwa dia akan diberikan kekuatan yang cukup untuk menghadapi semua tantangan yang mungkin dihadapinya di masa depan. Dengan izin Subhanahu wa Ta'ala, gumam Hawa dalam hatinya, merasa penuh harapan untuk masa depan yang ada di hadapannya. Kami akan lalu ini bersama-sama Hanas. Dengan pertolongannya mampu menghadapi segala sesuatu. Bab 4. Pengujian kedua Hawa dan Hanas melanjutkan hari-hari mereka di Taman Surga. Tetapi bayangan pengujian yang telah mereka alami sebelumnya masih menggantung di udara. Hawa merasa tegang, tidak yakin apakah dia mampu menghadapi ujian yang mungkin akan datang. Namun di dalam hatinya ada kekuatan yang tumbuh, membangkitkan tekadnya untuk tetap kuat. Dengan izin Subhanahu wa Ta'ala, gumam Hawa dalam hatinya, mencari kekuatan dan petunjuk dari Allah SWT dalam menghadapi ujian yang mungkin akan datang. Dia mengingat kata-kata bijaksana Muhammad SAW yang selalu menginspirasinya untuk tetap bertahan dalam menghadapi cobaan. Saya harus bersiap, ucap Hawa dalam hatinya, menguatkan hatinya sendiri. Saya harus siap menghadapi segala yang akan datang dengan keyakinan bahwa Allah SWT akan memberi pertolongannya. Namun, tidak lama kemudian, Hawa dan Hanas sekali lagi dihadapkan pada ujian yang berat. Ketika mereka sedang bermain di tepi sungai yang jernih, Hanas tiba-tiba tergelincir dan jatuh ke dalam air yang dalam.
Hawa berteriak ketakutan mencoba menyelamatkan anak kecil itu, tetapi tidak bisa meraihnya tepat waktu. Dengan izin Subhanahu wa Ta'ala, seru Hawa dengan suara yang bergetar, memohon pertolongan dari Allah SWT saat dia melompat ke dalam air untuk menyelamatkan Hanas. Ya Allah, tolonglah kami dalam kesulitan ini. Hawa berenang dengan cepat, mencoba mencapai Hanas yang terombang-ambing di tengah arus sungai yang kuat. Hatinya dipenuhi dengan ketakutan dan kepanikan, tetapi dia tetap bertahan, bertekad untuk menyelamatkan anak kecil itu dengan segala cara. Tiba-tiba, sesuatu yang ajaib terjadi. Ketika Hawa berhasil menjangkau Hanas dan menariknya keluar dari air, tubuh kecil Hanas mulai bersinar terang, dan dengan tiba-tiba, dia berdiri di tepi sungai, sehat dan selamat. Subhanahu wa Ta'ala, seru Hawa dengan suara yang penuh syukur, menatap Hanas dengan mata yang penuh kekaguman. Ini adalah mukjizat yang sungguh ajaib. Allah SWT telah menyelamatkan kita sekali lagi. Hanas menatap Hawa dengan senyum yang polos. Terima kasih Hawa, ucapnya dengan suara yang lembut mengungkapkan rasa terima kasihnya kepada wanita itu. Hawa merasa hatinya dipenuhi dengan rasa syukur kepada Allah SWT. Dia menyadari bahwa dalam setiap ujian dan cobaan yang dia hadapi, ada pertolongan dan rahmat darinya yang selalu hadir. Dengan keyakinan yang semakin kuat, Hawa bersiap untuk menghadapi ujian-ujian yang mungkin masih menunggu mereka di masa depan, dengan percaya bahwa Allah SWT akan selalu bersama mereka dalam setiap langkah perjalanan mereka. Bab 5. Keputusan yang menentukan. Setelah mengalami 2 ujian yang berat, Hawa merasa hatinya dipenuhi dengan keteguhan dan keyakinan yang baru. Dia menyadari bahwa setiap ujian yang dia hadapi adalah bagian dari rencana Allah Subhanahu wa Ta'ala yang maha bijaksana. Dengan tekad yang kuat, Hawa bersumpah untuk terus menjaga Hanas dengan sebaik-baiknya, meskipun tantangan yang mungkin akan datang. Dengan izin Subhanahu wa Ta'ala, gumam Hawa dalam hatinya, memohon bimbingan dan perlindungan dari Allah SWT dalam menghadapi masa depan yang tidak pasti. Dia mengingat ajaran-ajaran Muhammad SAW yang selalu menginspirasinya untuk bersikap sabar dan tawakal dalam menghadapi ujian kehidupan. Saya harus bertindak dengan bijaksana, ucap Hawa dalam hatinya, menguatkan tekadnya untuk menjaga Hanas dengan penuh kasih sayang dan kebijaksanaan. Saya harus berusaha sebaik mungkin untuk membimbingnya ke jalan yang benar dengan mengikuti petunjuk Allah SWT dan ajaran Nabi Muhammad SAW. Namun, di tengah semangatnya yang baru, Hawa dan Hanas dihadapkan pada ujian yang lebih besar dari sebelumnya. Ketika mereka sedang berjalan-jalan di taman surga, mereka tiba-tiba diserang oleh sekelompok makhluk yang jahat dan ganas. Hawa berteriak ketakutan, mencoba melindungi Hanas dari bahaya yang mengancam mereka. Dengan izin Subhanahu wa Ta'ala, seru Hawa dengan suara yang penuh ketakutan, berusaha melawan serangan makhluk jahat yang menyerang mereka. Ya Allah, lindungilah kami dari musuh-musuhmu yang jahat. Hawa bertarung dengan gigih, mencoba melindungi Hanas dengan segala cara yang dia miliki. Meskipun dia merasa lelah dan putus asa, dia tetap bertahan, tidak ingin menyerah pada kekuatan kegelapan yang mengancam kehidupan mereka. Tiba-tiba terdengar suara gemuruh yang dahsyat dan cahaya yang terang menyinari taman surga. Hawa menatap dengan kagum saat dia melihat sekelompok malaikat turun dari langit, siap untuk melawan musuh-musuh Allah Subhanahu wa Ta'ala yang jahat. Subhanahu wa Ta'ala, seru Hawa dengan suara yang penuh pengaguman, menyaksikan kekuatan dan kebesaran Allah SWT yang termanifestasi dalam pertolongan yang diberikannya. Allah SWT Maha Kuasa atas segala sesuatu. Dengan bantuan malaikat-malaikat Allah SWT, Hawa dan Hanas berhasil mengalahkan musuh-musuh mereka. Mereka merasa bersyukur atas perlindungan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan mereka berjanji untuk tetap teguh dalam iman dan tawakal kepadanya, meskipun dihadapkan pada ujian yang paling berat sekalipun. Dengan hati yang penuh syukur dan penuh harap, Hawa dan Hanas melanjutkan perjalanan mereka di taman surga, siap menghadapi apapun yang mungkin menunggu mereka di masa depan. Dengan keyakinan yang kokoh pada kekuatan dan kasih sayang Allah Subhanahu wa Ta'ala, mereka bersiap untuk menjalani setiap ujian kehidupan dengan penuh keberanian dan kepercayaan. Bab 6. Kemenangan dalam cahaya ilahi. Setelah melewati perjuangan yang panjang dan berat, Hawa dan Hanas tiba di puncak pertempuran melawan kegelapan yang mengancam taman surga. Meskipun kelelahan dan kebingungan menghampiri, mereka tidak pernah kehilangan keyakinan pada bantuan dan perlindungan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Dengan izin Allah Subhanahu wa Ta'ala, ucap Hawa dalam hatinya dengan tekad yang kuat, mengingatkan dirinya akan kuasa dan kemurahan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang tidak terhingga. Dia juga mengingat ajaran dan contoh Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam tentang ketabahan dan keberanian dalam menghadapi cobaan. Kita harus bertahan, Hanas, ucap Hawa dengan suara penuh keyakinan, menatap mata kecil Hanas dengan penuh kehangatan. Allah Subhanahu wa Ta'ala pasti akan memberikan kemenangan kepada kita. Dalam gemuruh pertempuran yang sengit, ketika kegelapan hampir menyerap mereka, tiba-tiba terdengar suara gemuruh yang menggema di langit. Hawa menatap ke atas dengan harapan yang membara, menyadari bahwa pertolongan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala telah tiba. Subhanahu wa Ta'ala, seru Hawa dengan suara yang penuh syukur, menyaksikan kebesaran dan kemurahan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang termanifestasi dalam pertolongan yang diberikannya. Allah Subhanahu wa Ta'ala Maha Kuasa atas segala sesuatu. Dengan bantuan malaikat-malaikat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Hawa dan Hanas berhasil mengalahkan musuh-musuh mereka. Mereka merasa bersyukur atas perlindungan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan mereka bersumpah untuk terus berjuang demi kebenaran dan keadilan. Dalam kegelapan yang mengancam, Hawa belajar arti sejati dari perjuangan dan pengorbanan. Dia menyadari bahwa kadang-kadang untuk mencapai kemenangan, kita harus bersedia mengorbankan yang terbaik dari diri kita sendiri. Dengan hati yang penuh syukur dan penuh harap, Hawa dan Hanas melanjutkan perjalanan mereka di Taman Surga, siap menghadapi segala ujian yang mungkin menunggu mereka di masa depan. Penutup, pelajaran kehidupan. Dalam perjalanan panjang mereka, Hawa dan Hanas telah belajar banyak pelajaran berharga yang akan membimbing mereka dalam hidup. Mereka telah mengalami ujian-ujian yang sulit, tetapi dengan bantuan dan rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, serta contoh teladan dari Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, mereka mampu mengatasi setiap rintangan. Kemenangan mereka atas kegelapan adalah bukti nyata akan kekuatan iman, keteguhan hati, dan kesetiaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam setiap langkah mereka, Hawa dan Hanas selalu mengingat pesan-pesan cinta dan perdamaian yang diajarkan oleh Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, sehingga mereka dapat menjadi duta kebaikan dan keadilan di dunia. Dengan hati yang bersyukur, Hawa dan Hanas melangkah maju, siap menghadapi masa depan yang penuh dengan ujian dan cobaan. Mereka percaya bahwa dengan takwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan mengikuti contoh teladan Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, mereka akan selalu diberkahi dan dilindungi dalam setiap langkah perjalanan mereka. Di tengah gemuruh dunia yang penuh dengan kegelapan, Hawa dan Hanas adalah cahaya yang bersinar terang, membawa harapan dan kebaikan bagi mereka yang membutuhkan. Dengan tekad yang kuat dan iman yang teguh, mereka akan terus berjuang untuk membawa kedamaian dan kasih sayang kepada seluruh makhluk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikianlah kisah Hawa dan Hanas, dua insan yang penuh dengan keberanian dan kekuatan, serta cinta yang mendalam kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan ajarannya yang disampaikan oleh Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Semoga kisah mereka menjadi inspirasi bagi kita semua dalam menjalani hidup dengan penuh keimanan dan keteguhan hati.